Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah umat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul, Kau hadir. Secara roh kami berhimpun, ada persekutuan roh di tempat ini Tuhan, di mana roh-Mu juga bergerak di antara kami. Roh-Mu masih bekerja di antara kami. Roh-Mu menguatkan setiap hati kami untuk terus berjalan menjalani kehidupan kami. Amin. Dalam garis kehidupan kami masing-masing Tuhan, sampai Kau menjemput kami ya Bapa, pribadi lepas pribadi. Mari Tuhan, Kau berbicaralah Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Amin. Di penghujung akhir zaman ini kami boleh tetap kuat berdiri, menyelesaikan tugas pelayanan, menyelesaikan kehidupan kami masing-masing Tuhan. Sampai Kau menjemput kami di awan-awan permai. Terima kasih kami sediakan hati kami tanah yang subur, sehingga setiap benih firman tidaklah berlaru begitu saja, tapi kami boleh semakin hari semakin dikuatkan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Ibu adik yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya mengucap syukur. Udah berapa bulan ya kita nggak hadir ya di Pas Bandung ya. Tapi saya percaya ya, sedikit banyak kita membawa dampak bagi pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu Indonesia ini, kita ini termasuk minoritas, sedikit. Tetapi Tuhan tidak menilai yang sedikit itu kecil, tidak berarti, tidak. Tetapi doa orang-orang benar itu didengar Tuhan. Teringat kembali pada waktu Abraham datang naik ke tahta Allah. Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Tapi dia naik berdoa ya ke tahta Allah, Tuhan, jangan Kau hancurkan kota ini. Beri waktu, beri kesempatan supaya bertobat. Indonesia juga kita naik ke tahta Allah, Tuhan, tolong Indonesia. Tolong bangsa ini, tolong pemimpin ini, sehingga ada pertobatan massal di Indonesia. Pada waktu itu Tuhan mencari, adakah mungkin 10 orang, kurang lagi 8 orang, 5 orang, sampai didapati kurang dari 5 ya. Akhirnya dihancurkan. Kita lebih dari 5 saudara saat ini. Pada saat kita naik berdoa, mengucapkan syukur, kita bersyafaat, kita undang hadirat Tuhan. Seperti tadi kita rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Itu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia tidak jadi menjatuhkan hukuman, Dia menangguhkan. Jadi oleh sebab itu saudara, kita sebagai seorang ibu, mungkin seorang bapak, ya, mungkin seorang nenek, ya, mungkin seorang anak, naik doa ke hadapan Tuhan. Doa orang benar, doa orang percaya, kita ini anaknya, itu didengar Tuhan. Jadi percaya ya, seperti kesaksian tadi Vicky, mencari-cari suara Tuhan. Tuhan itu berbicara berbagai cara. Melalui orang yang tidak kita kenal, melalui firman Tuhan, melalui tiba-tiba ada orang bertobat lewat apa? Lewat kaos ada apa ayatnya. Kan ada tuh kaos rohani ya, ada ayatnya, itu bisa bertobat lewat itu. Ya, ada kesaksiannya. Jadi Tuhan berbicara melalui berbagai cara. Jadi kita selalu andalkan Tuhan, melekat sama Tuhan, jangan sampai kita ini jauh dari Tuhan. Ya, seringkali kita capek, bosan, seringkali kita lelah dalam hidup ini, tapi percayalah, ada kekuatan roh. Tuhan bilang, ada kekuatan supranatural yang kadang kita nggak sadari, nggak lihat. Kayak cucu saya, Ama, Tuhan Yesus di mana? Tuhan Yesus nggak kelihatan, katanya. Sering dia tanya gitu. Tuhan Yesus ada di hati Kiara dan Tuhan Yesus ada di sorga. Oh ya, jadi dia mempercayai. Padahal itu anak kecil kan pengennya dilihat mata. Tuhan Yesus mana? Kok nggak ada, katanya gitu ya. Tapi saya seringkali saya ngobrolin sama cucu ya tentang Tuhan. Kemarin lucu, 2 hari lalu itu PRT ya, pembantu cucu saya ini cerita sama saya, Bu Ijah, Ama, si Kiara doain saya sampai 3 kali katanya.
Bu Ijah sini, saya doain. Dia langsung tumbang kepalanya Bu Ijah loh. Tuhan Yesus, tolong Bu Ijah, sembuhkan Bu Ijah, biar dia sembuh Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Sampai 3 kali saudara. Terus saya bilang, waduh Bu Ija didoain Kiara seperti minum obat 3 kali. Dan di anak itu gak ragu-ragu pegang kepalanya loh saudara. Karena apa? Pernah waktu Bu Ija ini ulang tahun, saya ajak gendong Kiara, sekalian saya kasih kado, saya kasih makanan. Terus saya ajarin tangannya Kiara tumpang di kepala Bu Ija. Ya, Tuhan Yesus tolong Bu Ija ulang tahun hari ini. Dia ngomongnya udah lemes saudara ya. Dari kecil kita ajarin, kita didik, kita bawa dia dekat Tuhan, bawa dia untuk berdoa. Walaupun dia belum pernah lihat Tuhan, tapi saya bilang Tuhan izinkan jika Engkau mau mendatangi Kiara dalam mimpi, dalam penglihatan, dalam kadang alam supranatural itu tiba-tiba bisa terbuka loh, tanpa kita harus minta. Gak usah minta-minta saudara. Kalau memang saya juga nggak minta ya waktu itu dengar suara Tuhan 2 kali itu audible itu, kita nggak usah minta, nggak usah cari-cari. Tapi kita punya kerinduan aja, nanti Tuhan sendiri yang berbicara melalui berbagai hal. Karena itu kedaulatan Tuhan, bukan kedaulatan kita ya. Harus maksa Tuhan berbicara audible, harus maksa Tuhan harus berbicara. Nggak bisa, Tuhan itu nggak bisa dipaksa ya saudara ya. Jadi kita belajar saat ini di mana situasi dunia tidak baik. Kita ayo didik, Pak Ahok juga ada 3 putra, didik deket Tuhan, didik baca Alkitab, sertifikat kesaksian, aduh bosen baca Alkitab, jujur loh bukan Vicky doang, saya juga kadang bosen baca Alkitab loh. Ada 3 grup saya baca pagi, siang, sore, kadang pagi, kadang malam, kadang lupa, diingetin lagi siapa yang belum baca disebutin nama-namanya, di absen, ya kan? Ada Bu Maria nih belum baca, oh iya. Kadang kita sibuk, kadang lupa, kadang bad mood, gitu, kadang bete, kadang aduh hati udah kebawa tuh suasana hati udah nggak damai, nggak sukacita gitu ya. Tetapi kita harus maksakan diri, harus maksakan daging. Daging mah nggak mau baca Alkitab, daging nggak mau berdoa. Keinginan tubuh dosa ini nggak mau deket Tuhan. Maunya udahlah tidurlah enak, melepas lelah gitu kan. Tapi kita harus paksa bangun pagi menjadi satu habit, menjadi satu kebutuhan, menjadi satu kerinduan akhirnya. Ya, saya juga mengajar memaksa diri sendiri, memaksa orang-orang di sekeliling kita untuk dekat Tuhan, cari Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena saya banyak PR juga dalam keluarga kami. Saya anak 3, semuanya dengan pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, kerja keras saya dan suami ya. Mereka bisa sekolah tinggi, udah lulus kuliah, semuanya dapat gelar semuanya. Tetapi ada satu yang bilang gini, mami doa. Kerja, sekarang ini kerja keras. Tuh, anak muda generasi sekarang lo tau nggak? Tidak terlalu peduli sama doa, tidak peduli sama ngandelin Tuhan. Pokoknya gue kerja, gue pinter, gue lulus kuliah, gue bisa majuin perusahaan, gue bisa bekerja dengan baik. Itu karena dia punya otak, saudara. Jadi kalau pinter, hati-hati, lawannya Tuhan tuh orang pinter juga loh. Terus orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Lawannya Tuhan orang kaya, lawannya Tuhan orang pinter. Karena orang pinter gak butuh Tuhan. Gue pinter, gue bisa melakukan, gue bisa bekerja, gue bisa menghasilkan loh, pakai otak. Jadi kalau kita kan beda, kebalikan, apa-apa doa dulu ya, doa dulu. Anak cucu sakit kayak kemarin muntah-muntah, saya langsung kasih minyak urapan, saya doain. Akhirnya mbaknya bilang, udah Ama jangan ke dokter deh. Saya pikir juga, Ama sayang uang, sekali ke dokter 1.200.000. Sekali ke dokter 1.200.000. Saya pikir bukan soal uang ya, karena mantu kan ya bisa anak mantu bayar. Cuman kan saya pikir-pikir lagi, udah andelin Tuhan, percaya aja. Ini anak jangan obat lagi gitu loh maksud saya. Akhirnya sehat hari ini, saya tanya kabarnya sehat. Karena ada kuasa lewat doa. Kalau memang saya bukan anti dokter ya, kalau memang Tuhan suruh kita ke dokter. Bukannya kita anti dokter, enggak. Tapi kita ayo andalkan Tuhan dulu, ayo kita cari Tuhan dulu. Ada kesembuhan,
Ada kuasa yang mengalir. Sehingga anak ini juga mengalami Tuhan. Jika dia aja sendiri mendoakan Bu Ijah sampai 3 kali yang sakit. Kenapa dia sakit dia nggak berdoa? Ajar anak cucu kita untuk berdoa. Andalkan Tuhan. Ya, jadi di masa-masa sekarang ini bukan masa yang gampang. Banyak prediksi ke depan 2026 ini akan kolab ekonomi bulan Juni Juli. Indonesia masih bertahan untuk apa? Untuk tidak menaikkan BBM karena masih ada dana cadangan. Tapi kalau dana cadangannya udah habis, gimana saudara? Sedangkan perang kita pikir udah mau selesai, perang lagi, belum selesai, malah ada yang kebunuh orang Indonesia, kata 3 orang ya dibalikin ke Indonesia mayatnya. Waduh, tambah panas deh. Kira kita kan udahan. Sampai besan aku bilang gini, Maria, perang ini akan berlanjut nggak? Katanya sih akan berhenti, nggak akan berlanjut, katanya gitu. Dan nuklir tuh nggak akan dipakai, katanya. Terus saya bilang, kalau menurut firman Tuhan, jadi bukan menurut saya. Dia tanya menurut saya siapa? Saya nggak tahu. Saya bukan pakar ekonomi, saya bukan pakar politik, saya nggak ngerti apa-apa. Kalau menurut firman Tuhan, makanya kita tanya sama Tuhan. Kalau menurut firman Tuhan, ini masuk penggenapan kuda merah. Perang itu akan mencakup seluruh dunia, itu masuk kegenapan. Jadi perang ini tidak akan berhenti. Pertama, kedua, nuklir akan dipakai. Saudara tahu kalau nuklir pemusnahan manusia besar-besaran? Saya sampai bilang sama besan saya, 1/3 manusia mati dalam perang itu. Ya. Meleleh tubuh kita ini, kena radiasinya aja udah meleleh. Waktu Hiroshima Nagasaki dibom aja tuh ratusan ribu yang meninggal. Itu orang-orang sipil, orang-orang penduduk biasa, bukan tentara loh yang mati. Nagasaki, Hiroshima itu puluhan ribu dan ratusan ribu mati dalam 1 hari. Jadi kita akhir zaman ini kita harus bagaimana, ya kan? Ayo deket Tuhan, cari Tuhan. Gak usah takut karena kerajaan kita bukan di bumi ini, kerajaan kita di sorga. Kita warga negara kerajaan Allah. Ya saudara, jadi saya cek hati kita. Ada khawatir nggak? Ada takut nggak? Kebanyakan orang kan pikirannya masalah ya. Aduh buat bayar sekolah belum. Aduh buat kehidupan sehari belum, ongkos, belum bensin, belum nanti motor mogok. Pak Joko motor mogok belum datang. Ada juga yang lain-lainnya ya, banyak sekali loh kebutuhan hidup. Makanya manusia cinta uang karena manusia butuh uang. Ya kan? Saya nggak pungkiri loh saudara, saya keluar rumah aja udah ke pasar, ya udah beli ini, beli itu, udah duit loh saudara. Beli galon habis, nanti beras habis, nanti sayur, nanti buah, apa aja pasti ada duit yang harus keluar, gitu loh. Semuanya uang. Semua serba uang. Makanya mbak saya bilang, kalau saya punya uang sekoper, saya bahagia, katanya. Si Ijah ini yang didoain sama cucu saya, tiga dalam sehari 3 kali ditumpang kepalanya. Ama, kalau aku punya uang sekoper, aku sudah bahagia, itu udah cukup bagi saya. Saya bilang uang itu bukan segala-galanya, ada yang tidak bisa dibeli sama uang. Contohnya orang yang punya sakit kanker misalnya. Uang sebagaimana miliaran pun tidak bisa membeli kesembuhan. Saya pernah punya teman, ya, istrinya itu suaminya kaya raya, istrinya sakit kanker, berobat ke seluruh dunia pun tidak bisa menyembuhkan, ujungnya mati. Dia punya uang banyak, kaya, udah keliling dia berobat, tidak bisa menyembuhkan. Ada yang tidak bisa dibeli dengan uang juga. Jangan kira uang segala-galanya. Gak ada uang, gak ada kebahagiaan. Orang bilang ada uang bisa membeli segala-galanya, tapi sumber kebahagiaan kita jangan uang, tapi Tuhan. Ya, jadi Tuhanlah sumbernya, Tuhanlah segala-galanya. Ya, jadi kita nih akhir zaman ini bereskan hati kita seperti apa, berani berkonfrontasi, berani untuk membereskan, berani. Saya biasanya biarinlah. Ini contoh ya, bukan saya menjelekkan suami. Suami aku tuh dari dulu, dari pacaran saya tahu dia suka bersungut, suka ngomel, cepet gelisah, tidak damai sejahtera. Macet aja udah marah-marah. Apapun udah ngomel, apapun. Cuman saya biarin, itu salah saya.
bodo amat, diam aja saya gitu kan. Tetapi nah ini sekarang udah tua nih, kita sama-sama menua bersama kan, dari pacaran married ini udah tua bersama. Tambah dia sakit, tambah ngomelnya di dekat saya karena lawang saya nyetirin dia, ya kan, kemana saya bawa dia kan. Nah saya sekarang berani konfrontasi, kamu jangan ngomel-ngomel, tambah capek saya dengernya. Kan suka bilang mulut gua, lu kalau ngomel jangan deket gua jauh-jauh. Saya sampai bilang gini loh, makanya Tuhan itu benci sama orang yang bersungut-sungut. Kenapa? Ribuan bangsa Israel, puluhan ribu itu mati di padang gurun karena dosa persungutan salah satunya. Pantesan saya kalau dengar orang yang ngomel tuh nggak sejahtera, nggak damai, nggak ada sukacita. Ngomel, gerutu, menyalahkan ini, menyalahkan ono, pokoknya ada aja yang disalahin, ada aja yang dia nggak suka. Dia merasakan sakitnya. Kamu jangan hahaha, saya bilang gitu. Ucap syukur. Gimana mau bersyukur? Aku nggak bisa lihat, nggak makin buram katanya. Udah mengucap syukur aja, saya bilang gitu, mengucap syukur. Tapi saudara ya, 2-3 hari belakangan ini aneh loh. Dia bisa diem, tenang, anteng, nggak ngomel-ngomel, nggak dumel-dumel tuh. Jadi ada perubahan itu bagus. Ya, jadi saudara cek nih ada hal yang tidak baik dalam diri saudara, udah langsung dibuang. Apapun loh saudara. Itu Tuhan sedang bersihkan akhir zaman ini. Jangan sampai iblis ambil kesempatan buka celah, walaupun kecil, buka celah loh dengan sungut, ngomel, nggak ada ucapan syukur. Iblis kasih lagi masalah, iblis kasih lagi problem, iblis kasih lagi pergumulan. Jadi fokusnya masalah, fokusnya suami saya, mata gua sakit, gua mau sembuh. Saya bilang kamu jangan fokus sakit kamu, fokus Tuhan. Saya bilang gitu. Dia belajar untuk fokus Tuhan, memuji Tuhan, berdoa. Kembali lagi, dia saya dengar suka berdoa sendiri sekarang. Dia lipat tangan, dia berdoa sendiri. Kadang di ruang tamu, kadang di di kamar. Ya, jadi ada perubahan-perubahan yang lebih baik ya. Mari saudara saya bukakan firman Tuhan di dalam ini ada ini ya, di dalam Efesus 6 ayat 10 ya. Saya bacakan. Perlengkapan rohani, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi saudara harus kuat di dalam saudara, harus kuat roh saudara. Jangan kebawa masalah, jangan kebawa situasi keadaan, jangan gelisah kalau keadaan zaman tambah tidak baik. Jangan gelisah jika banyak pengangguran di mana-mana. Jangan takut khawatir kalau nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan. Tapi pakai iman saudara, percaya, aku pasti ada pertolongan, aku pasti ada jawaban. Ya, andalkan Tuhan, berdoa dan mulai misalkan cari-cari lowongan, cari-cari pekerjaan, apapun juga. Ya saudara. Jadi saudara yang sakit pun demikian, harus tetap kuat di roh. Jangan sampai sakitnya itu membuat engkau murtad. Saya banyak besuk orang yang sakit. Ini terakhir saya besuk ada sakit temen di dalam Pas Jakarta. Ini ususnya ada tumor. Diambil, tapi belum tahu ini kanker atau tumor. Kalau tumor itu masih bisa dibuang. Tapi kalau kanker tuh merembet-rembet, bisa ke tulang, bisa ke ginjal, bisa ke usus, bisa ke paru, bisa ke mana-mana merembet, saudara. Jadi jangan fokus sama penyakit, ya. Saya juga pernah besuk ada satu ibu, dia sakit kanker payudara. Pertama saya besuk, lemah, nangis. Terus saya besuk, kayaknya ngomongnya udah hampir nggak Tuhan-Tuhanan lah. Karena apa? Dia capek doa. Mungkin kalau Vicky kan capek baca Alkitab. Kalau dia capek doa untuk kesembuhan. Nah ini juga mungkin buat suami aku nih, capek doa. Lu aja yang doa gitu. Sekarang dia doa sendiri terus. Maksudnya tuh jangan sampai roh kita padam. Dikatakan di ayat ini dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Walaupun ya, ini teman saya ini ya, waktu saya besuk dia sakit kanker, saya datang kedua kali lagi besuk, beda loh. Saya ambil pujian, penyembahan sama-sama, rohnya naik, hadirat Tuhan kuat.
bahasa rohnya bagus keluar semua, penyembahan, kita nyanyi, kita naik, hadirat Tuhan kuat. Walaupun dalam tanda kutip akhirnya dia meninggal, tetapi dalam keadaan rohnya kuat. Dalam keadaan dia tidak menyalahi Tuhan, dalam keadaan dia tidak murtad. Karena yang iblis curi itu iman, yang iblis curi itu jiwa. Sehingga dia bisa pahit, Tuhan gak tolong, Tuhan gak sembuhkan. Bisa pahit loh saudara. Nah tapi dia kuat sampai akhir hidupnya, dan dia sembuh. Sembuh di mana? Sorga. Tubuh jasmani ini yang kena penyakitan, kena kanker payudara apapun, mati, dikubur, dimakan ulat, dimakan cacing. Tapi tubuh yang sesungguhnya, tubuh rohaninya sembuh di sorga. Itu yang Tuhan cari. Jadi bukannya soal masalah sembuh, sehat, kaya, apa bukan. Itu yang bukan Tuhan cari, bukan Tuhan nilai. Yang Tuhan nilai ini hati, dibereskan, dibersihkan lagi. Dan juga hatinya tetap cinta Tuhan, tetap kuat rohnya. Itu yang Tuhan inginkan ya saudara. Kita baca lagi selanjutnya ayatnya di dalam tadi perlengkapan rohani Efesus 6. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis hanya punya dua cara, tipu muslihat dan panah api. Panah api seringkali masuk pikiran kita, seringkali negatif keadaan, masuk lagi berita-berita, nonton terus aja deh berita perang, membuat engkau khawatir. Jangan nonton sekilas-sekilas aja, tapi kita cari berita dari surga. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih di akhir zaman ini yang Tuhan mau kita lakukan? Nonton boleh, tapi jangan sering-sering perang lagi. Jadi orang pada stres. Terus karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melawan pemerintah, penguasa, penghulu, dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Jadi saudara tahu ya, peperangan di jasmani ini terjadi setelah terjadi peperangan di alam roh. Jadi setan itu sedang gempur, setan itu sedang berperang melawan malaikat-malaikat Tuhan. Setan itu mau mencuri sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa. Setan itu hendak mengacaukan dunia ini. Setan ini mau terjadi pembunuhan manusia besar-besaran. Ya, itu yang setan mau. Tetapi sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri. Tuh, saudara nggak lemas, nggak loyo, nggak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Dan akhir zaman banyak orang murtad. Kenapa? Tekanan masalah banyak, cobaan banyak, habis-habisnya ditekein terus, dijitakin terus sama setan, dikasih panah api. Lu percuma jadi Kristen, lu percuma jadi pendoa, lu percuma lu kerja keras, percuma lu punya Tuhan. Terus dikasih panah api. Sekali kita iyahin, habis. Roh saudara turun ke dunia orang mati. Tinggal tunggu waktunya saudara ke neraka. Ya, jadi kita lawan. Jangan kita iyahin, iya ya. Lawan. Makanya pentingnya baca firman apa? Itu perisai, pedang roh. Kemarin belum lama kami berdoa dengan Pastor Pong. Berapa orang ya waktu itu? 4-5 orang. Itu saudara, waktu doain saya kan gantian doain. Di Bu Maria bersinar seperti yang Ayub. Ayub itu kan bergumul dengan malaikat Tuhan kan, sehingga dia dinamakan Israel. Kita juga bergumul dengan doa kita, bergumul dengan Tuhan. Walaupun kita bergumul dengan masalah, kita bergumul dengan Tuhan dengan doa. Terus dia lihat terang di saya, terus keluar dari mulut saya tuh sinar, pedang roh. Hancurkan iblis dengan pedang roh. Lawan masalahmu dengan pedang roh. Masalah itu saudara untuk memproses karakter kita, hati kita yang belum beres. Itu ada proses. Makanya diizinkan masalah-masalah kita harus ngerti. Jangan singkirin masalahnya, tapi kitanya harus bertobat, kita harus berubah. Karena selain iblis ada musuh lagi, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ini kita masih tubuh dosa, masih bisa berbuat dosa. Punya karakter yang buruk, cepat marah, cepat emosi, cepat pahit. Ada saudara cepat tersinggung, cepat lagi pahit, cepat lagi iri hati, cepat sombong. Banyak yang Tuhan sedang proses. Hati kita itu reaksinya apa? Pada waktu masalah datang reaksinya apa? Itu yang menyatakan dirimu. Dikasih masalah, aduh udah putus asa, nangis terus, mengasihani diri sendiri. Ada lagi ada masalah,
galak, sombong, keluar tanduk, saudara ya. Reaksinya apa pada waktu masalah datang? Jadi Tuhan memproses manusia lewat masalah hidup. Jadi kita jangan singkirin masalahnya, lewatin bersama Tuhan dan engkau jadi pemenang. Dan engkau menjadi orang yang sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Saya banyak diproses Tuhan loh saudara. Makanya teman-teman pendoa itu banyak konfirmasi. Pernah dulu saya waktu masuk udah lama ya, waktu awal buka persekutuan doa, waktu doain saya, Ci Maria kayak bejana tuh kayak pot gitu ya, bejana gitu ya, tapi jelek banget gitu ya. Waduh, saya pikir saya udah baik, saya pikir saya udah murah hati, saya udah berbagi atau gimana, baiklah. Namanya kita punya persekutuan doa, udah care, udah apa gitu kan, ke keluarga juga kita peduli. Ya ternyata masih bencana yang buruk gitu ya. Waduh Tuhan, saya nangis ya depan Tuhan. Tuhan, aku terima, aku mau diproses lagi, aku mau dibentuk lagi, diproses lagi, dibentuk lagi, sakit, nangis, nggak apa-apa. Supaya apa? Kita indah, sehingga Tuhan bisa menaruh nih bunga-bunganya di dalam bejana ini. Jangan lalu, ya. Jadi pernyataan Tuhan atau firman Tuhan, atau yang lebih spesifik lagi saudara dapat dengar atau dari suara Tuhan atau dapat penglihatan apa, nggak selalu yang bagus-bagus loh saudara. Ada saatnya yang jelek-jelek, itu saudara koreksi diri, ya. Jangan sampai pengennya dapat penglihatan yang bagus-bagus, dapat duit, dapat apa gitu kan. Enaknya kan begitu, sembuh gitu kan. Ternyata bukan sembuhnya di surga. Saya pernah, kita doain yuk, kasihan nih teman yang lain kan, banyak teman saya dia sakit kanker apa waktu itu ya. Kita doain kasihan. Ada yang dikasih penglihatan waktu doa, dia jalan turun loh dari ranjang, padahal dia udah lumpuh ya karena sakitnya itu. Wah, udah seneng deh. Kita berarti dia sembuh. Ternyata kita pulang dari puncak waktu retret, berapa hari kemudian meninggal. Dia sembuhnya di surga, dia jalannya di surga, tubuh kekekalan, tubuh roh yang sesungguhnya. Dia jalan sehat, cantik. Kira kita dia sembuh di bumi, kira kita dia, doa kita udah dijawab nih, sembuh. Ternyata bukan, sembuh di surga, ya. Jadi saudara, ayo. Tuhan kasih arahan, clue tuntunan lewat karunia-karunia, kobarkan karunia-karunia. Jangan kejar hamba Tuhan yang berkarunia, jangan. Jadi dukun-dukun mereka nanti. Kejar Tuhan, kalau ada konfirmasi, oke, kita terima. Dan itu pun harus sesuai dengan ada di hati kita. Ya, pemberesan ada Roh Kudus yang dalam kita. Oh, ini untuk kamu harus berubah. Ya, oh ini untuk kamu, ada konfirmasi untuk mengambil keputusan yang benar. Itu karunia roh bekerja juga. Kemarin terakhir ya, ada satu pendoa bilang gini, Bu Maria itu lagi sedang membacok-bacok ular. Bacok-bacok tau gak ya? Motong-motong ular. Jadi kita bukan musuh kita, bukan melawan darah dan daging. Ada penguasa-penguasa di udara nih yang jahat, yang hendak mengacaukan, yang hendak menutup berkat, yang hendak atau mengacau balaukan keluarga, keuangan, kesehatan, atau pelayanan, atau apapun ya. Kita hancurkan, kuasa-kuasa iblis dipatahkan, dihancurkan. Jangan sampai kena tipu daya, jangan sampai kita lemah. Jadi waktu dibacok-bacok itu, adik saya bantuin motong-motong itu ular-ularnya banyak. Kita pakai pisau. Ini pedangnya kita nih harus tajam. Firman Tuhan harus tajam. Tahu nggak saudara, ada satu ular yang besar, belum kepotong, belum kecincang, masih belum putus. Wah, itu koreksi buat saya lagi loh. Tuhan, saya mesti pertajam lagi pisaunya, saya pertajam lagi firman-Nya, saya pertajam lagi pendengaran akan Tuhan, saya pertajam lagi apa yang Tuhan mau. Lewat Pas Agape ini, lewat YouTube ini, mereka mendengar dapat kekuatan roh, mereka kembali lagi semangat dalam Tuhan, ya, tidak padam, tidak suam-suam, tapi roh terus menyala-nyala, ya, sampai ular itu yang besar itu terputus, hancur dan mati. Ya, apapun yang jadi masalah saudara,
cek recheck, mungkin tabur tuai, kamu yang dulu jahat, kamu nuai sekarang, atau dulu engkau berbuat baik, kamu mendapatkan kebaikan dari hal yang lain dengan cara Tuhan. Hidup ini tabur tuai. Yang kedua, proses hati kita, karakter kita, ya, masalah itu. Dan kita ketiga, lewatin, jangan buang Tuhan, angkat Tuhan masalah, usir Tuhan masalah, nggak bisa, jalanin, lewatin. Kayak saya, saudara, kalau saya cerita gampang kan, Uci Maria enak sekarang, udah happy, udah anak udah besar, semua bisa kasih duit, pelayanannya maju, atau gimana? Saya berpuluh-puluh tahun, gimana proses saudara mau seperti saya, air mata saudara, ya, kaki di kepala, kepala di kaki loh saudara, ya, nggak bisa. Pribadi lewat pribadi punya jalur masing-masing, punya pertandingan masing-masing. Ayo lari sekuat-kuatnya bersama Tuhan. Tujuan kita, garis akhir itu Yesus, ya, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan satu pujian. Berkali-kali kau menolong, pun Tuhan tak menolong. Meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun aku tak terjawab, meskipun hatiku habis lelah, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan berkali-kali, berkali-kali kau menolong, berkali-kali, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Katakan berkali-kali, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Saudara, saat ini kita minta pengurapan daripada Tuhan. Saya akan mengurapi saudara satu demi satu. Nanti saudara maju ke depan. Saudara tidak usah memandang Bu Maria, tapi pandang Yesus. Dan minta pengurapan Roh Kudus yang menguatkan saudara. Karena firman-Nya hari ini mengatakan, jadilah kuat, jadilah pemenang, bisa melewati semuanya bersama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, Immanuel. Haleluya. Ya, penuh Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadilah kuat terus, jadilah pemenang. Pikiran-pikiran jahat, hancur dalam nama Yesus. Semua apa yang selalu tanam dalam pikiran, hancur. Pikiran yang baik. Yesus setia. Terima.
Engkau, karena Engkau mengasihi Tuhan. Kapasitas rohnya diperbesar, kapasitas rohnya diperbesar Tuhan. Kami tolong ya Tuhan, perbesar kapasitas rohnya Tuhan. Pastikan yang kuat dari dalam nama Yesus. Anda kubur, Anda kubur, Anda kuburnya I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God. Lord, you are holy. You are holy, Lord. Lord, you are holy. Yes, Lord, yes, Lord. Lord, you are holy. Who are sending to come. Tuhanmu itu dasar hidupku yang benar atasku.
dan layanilah Tuhan, karena Roh-Mu menyala